Aku sih paling pertama itu di rumah sakit bekas Arjawinangun di Cirebon. Ada nggak yang pas momen itu ketangkep sosok apa di situ? Ada kayak putih-putih, jadi kayak perempuan gitu di jendela. Disuruh diam, dan akhirnya aku nggak ke situ. Oh, kamu akhirnya langsung keluar? Tempat ini karena udah nggak kondusif banget ya, takutnya ada sesuatu interaksi. Jadi awalnya itu saya tuh sebenarnya bisa lihat gitu. Awalnya Usia? dari usia 5 tahun sampai lulus SMA. Pas aku lihat dengan penglihatan aku pada saat itu kayak banyak anak-anak, terus ada kayak satu perempuan yang ngomong kalau yang disebut ke sekarang tuh kayak wewe gombel gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang saya sayangi, jumpa lagi dengan saya Feni Rama Sutedi bersama Kiamat Kisah Malam Jumat. Malam ini saya kedatangan sahabat spesial yang dia juga seorang YouTuber. Dia bernama Echa Yosia. Di dalam perjalanannya tentu selama dia syuting menemukan kenangan yang bisa dilupakan ataupun kenangan yang tidak bisa dilupakan. Itu adalah perjalanan spiritual manusia. Baiklah pemirsa di rumah, tidak lama lagi saya akan panggil sahabat saya yang kebetulan memang udah ada di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabar Yosi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ngeliat kamu kayaknya nggak asing ya? Nggak asing. Iya. Echa, perkenalin dulu dong untuk YouTube-nya apa, nanti mungkin minta di like, subscribe atau apa. Oke. Perkenalkan, nama saya Echa Yosia, channel saya juga Echa Yosia. Saya explore tempat-tempat terbengkalai. Jangan lupa di subscribe. Nah, apa silakan. Jangan lupa di subscribe, di like juga ya, di share. Jangan lupa channel saya juga di Feni Rama Sutedi, di like, subscribe, dan di share dan komen. Oke, kita terusin pertanyaannya ya. Nah, kamu kan selama ini kan explore berarti ke tempat-tempat yang terbengkalai. Iya. Itu biasanya rumah atau gedung ataupun di indoor atau di outdoor? Seringan sih di indoor, kayak tempat-tempat terbengkalai itu rumah, gedung, terus pabrik gitu. Pabrik juga? Berarti sudah explore ke mana aja? Yang paling jauh sih baru Semarang. Semarang? Semarang, Jawa Barat udah? Jawa Barat ya. Nah, dari tempat itu pasti kan kamu nemuin tempat yang menurut kamu dari skala persennya yang paling ya lumayan menakutkan. Tapi gini, tunggu dulu, terkadang versi kita seram, versi teman-teman yang nonton di rumah itu belum tentu seram. Betul. Karena kan versi mereka seram itu ada Penampakan. tapi sebenarnya seram versi kalian versi kita tuh beda. Nah, versi di lokasi itu kan biasanya seramnya memang oh ini beda nih situasinya atau energinya atau orangnya. Nah, itu yang kamu rasakan tuh di lokasi mana?
Aku sih paling pertama itu di rumah sakit bekas Arjawinangun di Cirebon. Oke. Di sana itu pas aku eksplor itu dari awal udah kayak ada yang ngikutin aja gitu dari atas. Itu rumah sakitnya emang terbengkalai? Udah terbengkalai. Oh, udah lama? Udah lama. Udah lama terbengkalai karena dipindahkan ke tempat yang baru. Gitu. Jadi dia kosong gitu aja gitu ya. Nah itu yang dirasa gimana? Jadi awal masuk aku juga kan kayak apa sih udah kayak ngerasa nggak enak gitu kan. Tapi aku karena udah sampai sana, udah sampai Cirebon gitu kan, sayang kalau misalkan kita nggak eksplor. Jadi kita paksain untuk eksplor ke dalam. Nah dari awal aku masuk itu dari lobi utama sampai ke sudut-sudut ruangannya itu udah kayak ada ngikutin dari atap. Tapi kesannya kayak ada mata ya depanku itu ya. Kayak ada mata dua gitu. Tapi itu lampuku. Nah kita bakal lanjut ke ruangan operasi dan kata bapaknya ruangan operasinya itu fokus dong. Nah kata si Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku tuh sebenarnya pas ekspor nggak tahu gitu, nggak nalar gitu. Tapi pas editing, aku tahu dapet sesuatu gitu. Pertama tuh aku pas di lorong anak itu aku tuh kayak aku lagi ke kiri, tapi pintu yang di belakang aku tuh kayak nutup gitu. Nah itu kamu jam berapa? Itu udah malam sih, sekitar jam 1-an. Jam 1 malam. Ih, niat banget ya, kamu berani banget jam 1 loh itu. Sebenarnya takut sih sebenarnya. Terus sakit lagi. Istilahnya nggak terbengkalai aja kan, kalau ke rumah sakit jam 1 kan PR banget. Betul. Nah terus berarti kamu kan explore selalu sendiri dong ya? Iya. Tapi kalau ke lokasi enggak. Biasanya aku ngajak teman sama ada pasangan aku juga. Nah, pastilah ya. Untuk kayak jaga-jaga aja sih, nge-backup aja gitu kalau ada sesuatu hal yang terjadi gitu kan. Sebenarnya kan yang lebih menakutkan manusia, bukan yang justru hal-hal yang seperti itu. Mungkin kamu juga ajak teman ya karena untuk yang masalah manusia kan, kalau soal itu kamu berani tentunya ya. Nah, waktu kamu di rumah sakit, berarti kan kamu ngerasa yang di lorong-lorong itu, kamu nyium nggak bau apa? Kan biasanya hal-hal kayak gitu kan meninggalkan bau yang nggak enak. Itu terjadi sama aku pas di ruangan bank darah sama radiologi. Di situ aku kayak kok bau anjir ya gitu. Akhirnya aku sempat kayak nge-cut video gitu gara-gara aku nggak sanggup gitu sama baunya. Padahal itu rumah sakit udah lama banget. Ya. Apa namanya ya? Aduh kok tiba-tiba jadi blank pusing gitu. Mungkin karena ini ya agak anyir gitu jadinya. Padahal aku udah pakai masker. Cuman jadi ke kepala tuh jadi pusing gitu. Kayaknya kita bakal akhirin karena ini udah ruangan terakhir yang kita masukin. Tapi masih sisa-sisa kayak gitu ya? Si bau anyir. Oh gitu. Itu luas proses? Luas banget sih, kayak rumah sakit seperti biasa gitu. Cuman dia dipindahkan yang ke lebih yang besar karena rumah sakit yang sekarang itu nggak cukup untuk nampung pasien-pasien banyak gitu loh. Oke. Nah, kan ketika kamu lagi eksplor kayak gitu, tadi kamu bilang di lorong anak ya, yang pintu mulai kayak gerak gitu. Nah selain itu ada nggak yang pas momen itu ketangkep sosok apa di situ? Ada, kayak putih-putih, jadi kayak perempuan gitu di jendela. Semacam kayak kuntilanak kayak gitu. Tapi aku nggak ngeh pada saat itu, nggak ngeh. Ngehnya tuh pas editing. Oh jadi pas editing baru ketangkep semua sosok-sosok itu. Aduh creepy. Bagusan nggak di lokasi ya, kamu langsung lihat begitu pandang-pandangan? Langsung kabur. Dan itu terjadi di rumah sakit itu juga sih, aku kabur. Pada saat aku mau masuk, kan ada rumah sakit jiwanya juga tuh. Nah pada saat aku mau masuk ke rumah sakit jiwanya itu, pas di lorongnya tuh kayak pas aku lagi assalamualaikum gitu kan. Itu ada yang shh, shh. Di situ kayak aku setiap kali nyebut assalamualaikum pasti ada yang shh, shh. Ini apa ya? Ada suara yang shh. Dengar nggak sih kalian?
Kayak nyautin. Disuruh diam. Dan akhirnya aku nggak ke situ. Oh, kamu akhirnya langsung keluar? Kayaknya udah nggak kondusif ya. Maaf banget, aku nggak bisa masuk ke bangsal yang orang apa gangguan jiwa. Karena tadi tuh kalian denger nggak sih kayak ada yang itu berkali-kali. Nih manusiawi ya. Kita harus kabur, takutnya itu orang atau enggak itu binatang atau enggak itu makhluk yang tak kasat mata. Jadi aku pengen cepet-cepet banget keluar dari tempat ini karena udah nggak kondusif banget ya. Takutnya ada sesuatu interaksi. Oh, diri ya gitu. Ya. Nah, sekarang gini kan dari perjalanan itu, Cak, berarti kan kamu ya termasuk peka ya untuk hal-hal kayak gitu. Nah, historinya perjalanan hidup kamu, apa memang kamu di luar dari kamu konten gitu ya, explore kemanapun, di luar itu pasti kan ada sesuatu dalam perjalanan hidup kamu. Mungkin kamu bisa berbagi ke teman-teman sejarahnya gimana sih kok kamu bisa, apa memang kamu bisa merasakan ini dari dulu? Oke. Jadi awalnya itu saya tuh sebenarnya bisa lihat gitu. Awalnya Usia? dari usia 5 tahun sampai lulus SMA. Oke. Dan pada saat itu kayak aku tuh kayak diganggu untuk nggak stay di rumah gitu. Jadi bawanya keluar? Bawanya keluar. Dan keluarnya itu keluarannya perkarangan atau kamu keluar pergi gitu? Jadi aku pergi jadi depan rumahku tuh ada lapangan bola, di mana di situ ada kayak kebun bambu gitu. Yeah. Aku pergi ke situ. Oh. Dan itu terjadi setiap berulang-ulang setiap maghrib. Saat aku diam di situ dari maghrib sampai ketemu besok subuhnya. Gitu. Dari maghrib sampai besok subuhnya. Sampai besok subuh. Kamu di situ doang? Itu pas lagi mereka nyari, mereka ngeliat ada kamu di situ atau kamu nggak kelihatan? Aku ada. Jadi orang kalau yang lewat tetangga gitu lewat lihat gitu. Tidur di situ, kadang-kadang ketawa sendiri, kayak main sendiri gitu. Kayak nyaman aja gitu ya, kayak ada temennya gitu ya. Tapi emang pas aku lihat dengan penglihatan aku pada saat itu kayak banyak anak-anak, terus ada kayak satu perempuan yang ngomong kalau yang disebut kayak sekarang tuh kayak bebek gombel gitu loh. Ya Tuhan, mending kalau peri yang ngomong. Bebek gombel serem. Ini kalau di film-film kan peri-peri lucu ya, bidadari gitu ya, bebek gombel gitu kayak gitu. Nah, berarti kamu masih inget dong tentang, kalau kita flashback itu cerita tentang masa kecil kamu. Nah, kan kamu kan berarti kan setiap hari itu paling parah-parahnya usia berapa? Ya setelah SMA. SMA masih di lokasi itu juga di tempat itu? Oh enggak, beda. Nah itu waktu itu yang di tempat itu yang waktu kamu masih kecil itu? Iya. Nah, sampai SMP sih itu. Orang tua ketika kamu waktu masih SD itu, ketika ngeliat keadaan kamu seperti itu, bingung, disangkanya gini, ini anak saya kenapa ya gitu, kayak udah disangkanya gila gitu, kayak ada kelainan jiwa nih anak gitu kan, awalnya gitu. Akhirnya mama itu kayak coba nenangin aku, tetap gak bisa, papaku nenangin aku juga gak bisa. Sampai tetanggaku juga ngajak jalan-jalan, tetap aja nggak bisa. Jadi kayak aku tuh cuma tenang sebentar, diajak jalan-jalan, akhirnya aku minta pulang dan baliknya ke pohon bambu itu. Gitu. Kamu nyaman di situ ya. Nah sebelum kejadian itu, apa mungkin mama dimimpiin atau hal apa kok sampai kok kamu akhirnya seneng banget ke tempat pohon bambu itu? Kalau mamaku sih nggak ada storynya sih, nggak ada cerita gitu. Mama tuh pernah dimimpin ini, makanya kamu bisa begini gitu. Nggak. Nah. Maksudnya awal mulanya kok kamu tiba-tiba senang di pohon bambu itu? Karena ya senang aja gitu, karena mungkin karena aku pada saat itu bisa ngelihat kan. Jadi aku kayak ngelihat anak-anak, biasanya kan sebelum maghrib itu main sama anak-anak sewajarnya, manusia gitu. Nah setelah habis azan maghrib itu, kayak aku tuh kayak nggak, gue nggak mau main sama ini deh, gue main sama yang itu deh, yang pohon bambu gitu. Oh, gitu. Rasanya gitu. Jadi kamu kayak ngerasanya nyaman itu karena kamu ngeliat ya memang ada usia kamu di sana main sama kamu dan sampai menjelang subuh ya. Setelah jajan subuh mau pulang. Kalau aku dilarang ke pohon bambu itu, aku kayak ngebanting-bantingin barang. Jadi kayak barang-barang yang ada di rumah, terus kayak ada botol minum mungkin ada di kulkas, aku keluarin gitu, ngamuk. Oh, jadi kekeh lah maunya tuh main di situ aja. Iya. Nah itu sampai berapa lama mama papa ngikutin kemauan kamu kayak gitu? Pada saat itu
mama tuh kayak sabarin selama 2 tahun. Wow, lama juga itu 2 tahun untuk anak-anak susah itu. Karena mamaku tuh kayak mikir, ini anak kenapa ya gitu. Akhirnya konsultasi ke tante. Tante bilang katanya ajak aja deh nih anak ke psikiater katanya. Mungkin ada kelainan kali gitu. Pada saat itu aku, tapi ini nggak tahu ya, nggak tahu kenapa pada saat itu kan aku diajak ke psikiater pas udah maghrib. Dimana aku tiap maghrib itu diem di pohon bambu. Jadi percaya nggak percaya nih aku ngalamin sendiri. Aku tuh kayak ditarik sama tanteku. Nah, ditarik. Jadi kayak bajuku tuh tarik gitu sampai aku tiduran gitu kan. Tapi nggak ada luka. Jadi sama sekali nggak ada luka sama sekali. Tapi supirnya tante aku tuh kayak dagingnya tuh keluar gitu. Gara-gara aku gigit. Padahal gigitnya tuh nggak keras. Itu kamu masih kecil gigit Kecil. gitu. Dagingnya sampai keluar gitu. Ya Tuhan. Nah, sedangkan kamu sendiri nggak apa-apa ya? Padahal di aspal yang berbatu, nggak apa-apa gitu. Makanya itu kan udah hal yang aneh sih ya. Pada saat itu aku nggak ngerti, aku juga nggak ngerti kenapa aku kayak gitu. Terus akhirnya diajak ke psikiater, konsultasi selama 1 bulan, dibilangnya nggak apa-apa. Ya minimal secara medis kita udah berusaha ya. Jadi kalau nanti ada omongan apa, oh kita nggak disalahin, udah secara medis nggak ada apa-apa gitu kan. Berarti kan kita harus non medis yang harus dicoba. Nah, mama berarti papa udah mencoba secara non medis juga. Udah. Nah, baru dijelaskan ada sosok apa, seperti apa di sana itu dijelaskan akhirnya. Dijelaskan. Nah, jadi semenjak itu pada saat dijelasin, oh ini anak buku mau bisa ngeliat gitu kan. Ini kalau mau sembuh ya ditutup. Gitu. Nah, pada saat itu akhirnya aku ditutup. Jadi kayak ada ritual segala macam. Dari situ aku udah nggak bisa ngelihat apapun. Gitu. Tapi kamu masih bisa rasain kan? Iya, nah itu bingungnya kan, begitu sudah ditutup, setelah aku SMA, itu aku kayak berkunjung ke temanku, di Bogor sini juga, berkunjung cuman buat makan malam doang gitu, karena besoknya mau interview kerja pada saat itu. Tapi setelah maghrib, begitu lagi, bisa berinteraksi dengan hal-hal kayak gitu lagi. Ya iya, karena gini loh, kalau ada orang bilang ditutup, ya kamu bisa menutup matanya, tapi kamu tidak bisa menutup hatinya, karena hati itu kan hanya Tuhan yang mengendalikan. Jadi mata kita bisa ditutup tapi tidak hati gitu loh. Nah makanya hati itu adalah kepekaan, makanya kamu bisa ngerasain, masih bisa ngerasa interaksi, kamu masih bisa eksplor kemana-mana ya kan, dengan hati itu. Oke lah, mata nggak terlalu jago seperti dulu gitu ya, karena ada sebagian ada usaha yang ingin ditutup, tapi kan nggak di sini. Nah di sini otomatis kan logikanya akan maksa ke sini gitu kan. Nah makanya kamu bisa rasain kan. Nah waktu SMA itu udah mulai yang SMA kamu bilang itu nggak pernah kabur lagi. Dari semenjak aku mau berkunjung ke rumah temanku itu, udah nggak lagi. Udah nggak lagi ya. Jadi cuman indera perasa aja. Kalau misalkan aku ke tempat kayak tempat sekarang, tempat terbengkalai gitu misalkan, lagi explore, itu kayak menggunakan insting aja, nih tempat nggak enak gitu. Kalau misalkan aku nggak enak dipaksain, pasti akan ada sesuatu gitu. Nah nggak enak versi kamu tuh apa sih maksudnya? Apa gitu? Nggak enak versi kamu tuh apa? Aura. Oke, aura. Nah yang dirasakan tuh akan terjadi hal yang nggak baik, atau kamu akan melihat makhluk yang nggak enak, atau gimana? Jadi kalau aku udah ngerasa nggak enak tuh kayak, oh nanti di dalam pasti aku ketemu sama sosok ini nih, atau enggak aku kesurupan nih fatalnya gitu. Gitu. Jadi lebih ke kamunya ya, gitu, reaksinya akan lebih ke kamunya. Iya. Makanya kamu kalau lagi explore, kalau kira-kiranya kurang nggak bagus nih auranya, terus kamu otomatis stop. Mendingan nggak jadi explore gitu. Gitu sih banyakan. Nah untuk kejadian itulah yang di rumah sakit itu akhirnya ya. Iya. Tapi itu jadi akhirnya, karena nggak terlalu, berarti di situ mungkin nggak terlalu yang energinya, nggak terlalu yang ngerusak kamu. Ya energinya. Cuman mereka seneng ngeganggu aja kali. Ya kan emang gitu, job desk-nya, ya kan, mengganggu, kalau menghibur bukan. Nah oke, berarti ya kalau aku lihat dari histori perjalanan kamu, dari kecil emang udah basically-nya kamu udah bisa, udah mampu untuk merasakan itu. Karena aku surprise banget pas dengar kamu ngegigit
Sampai dagingnya Nah, kamu anak keluar. kecil kan, logikanya kamu anak kecil terus kamu ngegigit tuh dagingnya sampai keluar kayak begitu, itu masa iya? Kan gigi anak kecil kan Kecil, kecil-kecil, masih gigi susu. gigi susu kecil-kecil kayak gitu, nggak mungkin dia punya gigi yang taring kayak gitu. Nah, Nah, itulah anehnya gitu, makanya aneh kalau diinget-inget sekarang tuh kayak kok bisa ya gitu. masih ada nggak pohon bambunya di Apanya? rumah? Siapanya? Pohon bambunya? Pohon bambunya enggak, itu di Bali. Oh kamu sempat? Tinggalnya di Bali pada saat itu. Oh ya Tuhan, kamu sempat tinggal di sana. Oh jadi kejadian itu di sana di Bali itu. Yakin Wae Gombel? Nggak tahu sih, aku sih ngeliatnya kayak wanita tua, rambutnya panjang, terus susunya panjang, maaf, susunya panjang, terus pakai kebaya gitu. Saat itu kamu waktu kecil nggak takut? Nggak takut, karena ngelihatnya kayak Kan manusia. serem ya kalau kita lihat, kalau dengar cerita gambaran Eca kan serem, susunya panjang, terus ya dengan perawakan seperti itu kan, kalau kita dengar ceritanya itu kan serem ya. Nah kamu waktu ngeliat itu udah pemandangan kayak gitu apa dia berubah wujud? Udah begitu. Kamu Udah begitu. Nggak takut. Malah kalau aku tuh pada saat itu ngeliat dia itu kayak seorang nenek-nenek seperti biasa manusia gitu. Oh oke. Jadi ya kamu ngerasain dia, kasihnya dia aja gitu ya. Iya, begitu. Nah setelah kamu kan udah ditutup tuh, udah nggak bisa ngeliat dia lagi. Nggak bisa. Nah terus dia nggak ada berusaha untuk ngajak atau gimana? Kalau itu nggak tahu deh. Karena aku cuman paling ngerasain kayak kalau misalkan ada sesuatu yang ngikut aku tuh kayak pundak kayak berat, terus mimpi buruk, atau enggak bulu kuduk merinding. Contohnya mimpi buruk. Kalau mimpi buruk aku tuh kayak sering banget didatengin kayak ular piton masuk dari mulut ke dalam perut, dan itu muter di situ aja. Itu kapan ya? Itu sering banget, sampai sekarang pun juga kadang-kadang sering. Oh gitu. Ularnya warna apa? Batik sih, kayak batik gitu, kayak ular piton seperti biasa aja gitu. Kadang-kadang yang hitam polos gede, kadang-kadang ada yang kayak kobra terus ada mahkotanya gitu. Itu sering banget aku. Terus kemarin juga sempet aku cerita sama temanku tuh, si Baks gitu ya. Baks, gue abis dimimpin nih sama singa, tapi singanya cuma ngeliatin aja gitu. Nyebrang abis nyebrang dia ngeliatin gue nih gitu. Sering mimpi binatang tuh sering banget. Tapi yang paling sering ular masuk ke tubuh kamu, muter itu aja. Besok pagi nggak mau rasain? Kayak apa ya, nggak enak aja perutnya gitu. Gede ya? Iya, kayak ngap, kayak masuk angin tuh ngap. Kalau begitu ini nanti ngawurnya nggak di sini ya. Nah karena ya kamu bilang kamu sering, berarti kan dimimpin yang soal ular itu. Berarti bukan baru sekali, 2 kali atau 3 kali ya. Dan ularnya ular yang sama. Kalau piton pasti itu lagi yang datang gitu. Ada perasaan kenal nggak ketika kamu mimpi? Enggak. Lebih ngerasanya keganggu? Iya. Saya selalu bilang ya, kalau kita cuman menilai Tuhan apa yang kita lihat, itu kecil banget, karena kuasanya Tuhan itu nggak akan bisa pernah kita ukur dengan apa dengan mata kita lihat gitu kan. Jadi kalau ada orang bilang nggak mungkin, ini banyak lah ada hal-hal seperti itu. Oh berarti itu memandang Tuhan dari versi sudut yang sangat kecil, padahal jangankan untuk persoalan itu, istilahnya menciptakan lukisan dunia aja, ini kan lukisan Tuhan kan semua. Iya, kan Tuhan aja mampu, jadi nggak mungkin yang Tuhan mampu, tinggal kita mengenalinya lebih dalam aja. Kayak Eca kayak gini, emang Eca peka banget. Dan kalau aku ngambil kesimpulan sih dari kamu emang terbuka itunya. Cuma bedanya kamu memang harus bisa memappingnya dengan baik aja. Kamu sendiri jangan berharap dari orang lain hanya sekedar membantu dikit, tapi kembali harus ke diri kita sendiri. Karena sampai kapanpun itu kalau menurut saya nggak bisa dihilangin, Cak. Nggak bisa dihapusin juga, karena udah gift. Gitu. Jadi itu beda dengan sesuatu yang belajar. Cuman kita arahkan itu ke hal yang
baik aja untuk lahir batin kita gitu. Jadi nggak yang menghalangi apapun untuk diri kita ke depan atau mengurangi segala sesuatu yang ada di diri kita, tapi justru menjadikan itu hal yang baik, itu bisa. Nah, yang kamu harus kenal itu sekarang itu. Sebenarnya kalau kamu explore sekarang, kalau aku lihat sih sebenarnya ya memang dulunya kamu senang berinteraksi itu, jadi ke sekarang itu makanya saya bilang kamu boleh nutup mata saya tapi kamu nggak nutup hati saya. Jadi kamu akan ngerasa nyaman di lingkungan itu. Iya. Ya buktinya kamu sekarang Jadi explorer ya bisa. Explorer kan. Benar. Jadi kalau kamu flashback balik ke ketika kamu masih kecil, ya karena memang udah orientasinya kamu nyaman di hal seperti itu. Nggak bisa. Atau sekarang kamu akhirnya kembali dengan ya kehidupan seperti itu lagi, pekerjaan seperti itu lagi. Jadi itu menurut saya sih nggak salah, Cak. Cuman memang kamu harus, tadi saya bilang ya harus pagerin itu dengan sesuatu yang ya cuman kamu sama Allah aja yang jalanin, yang tahu gitu loh, nggak usah yang hal-hal lain. Harus memperkuat iman lebih baik. Harus ya, minimal yang lebih gitu ya. Ya makanya kan saya tanya sama kamu, ketika kamu habis explore, kamu pulang nih ke rumah, ada nggak ngerasa kamu, aduh gue kayak diikutin nih gitu? Ada kayak punggung berat, terus kayak pusing, mual segala macam gitu. Tapi biasanya kalau aku udah pulang kayak gitu biasanya lebih ke yang wudhu langsung sih. Iya, gitu. Harus ya minimal tadi aku bilang kamu harus bersihin itu dengan sebulan sekali dengan Al-Baqarah. Di apa sih, di kalau make up itu ditacap lagi ya dengan yang sesuatu yang energi yang putih itu, dengan cara kamu, dengan keyakinan kamu, nggak perlu dengan orang-orang lain, dengan diri kita. Karena percuma juga kalau kita 1001 malam kita sholat tapi kita nggak yakin dengan kekuatan Tuhan, itu akan bias semuanya. Betul. Oke pemirsa, jadi kita tetap dukung nih Eca untuk ekspor karena memang udah passionnya di situ. Ternyata dari kecil Eca mengalami spiritual seperti ini, perjalanannya seperti ini. Tadi dia kecil, dia senang di pohon bambu, dia bermain di situ, rasa nyaman karena memang ada makhluk lain yang Eca lihat. Kalau Eca lihat seperti nenek-nenek, tapi kalau dari versi umumnya ya seperti wewe gombel. Nah dari situlah sebenarnya interaksi Eca itu dengan hal seperti itu udah terjadi, dan makin kesini dengan Eca explore seperti itu sebenarnya itu bukan hal yang baru lagi. Cuman ya namanya kodrat gimana sih, udah dari dunia kayak gitu ya nempel, makanya mata ditutup tapi tidak hati. Itu akan terus berkembang, tinggal Eca nanti di mapping aja untuk jadi hal-hal yang feedbacknya ke Eca bagus, nggak ada mengurangi apapun yang ada di diri Eca, tapi hal yang lebih, entah itu rezeki, entah itu kebaikan, itu akan bagus. Oke? Amin. Kapan-kapan nanti kita ke explore bareng ya. Oke. Apa? Siap. Tapi kamu takut sama ular tadi kamu bilang? Iya, aku takut banget sama ular. Kenapa sih? Fobia. Maksudnya? Fobianya tuh aku tuh geli ngeliat ular tuh, atau cacing gitu, sejenisnya gitu. Menata ya? Belut. Sejenis menata ya berarti ya? Oh, padahal kamu ada ya? Ya. Gimana sih Eca tuh? Ya udah, baiklah pemirsa, Kiamat Kisah Malam Jumat, saya tutup video malam ini. Jangan lupa tadi untuk subscribe channel kami, saya dengan Feni Ramasutedi, dengan Eca Yosia. Ya, di like ya, disebarkan seluas-luasnya dan di komen. Oke pemirsa, kita berdua mohon maaf bila ada salah kata, kami berdua hanya manusia biasa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.